sang pemilik SMK menginginkan anak SMK itu terserap semuanya bekerja. Tetapi sang pembuat regulasi itu harus segera menopang keinginannya di sang pembuat SMK itu supaya dia supaya bisa terserap. Kurikulum itu saya katakan itu urusan ke-100 dalam menata sebuah pendidikan. Regulasinya dulu. Masyarakat harus tahu. Ini loh masalah SMK itu yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali lagi dalam Opsi NTB Channel. Pagi hari ini kita bersama Kepala Bidang SMK Dinasdikbud Provinsi NTB, Bapak M. Hairul Ikhwan. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah berbagai macam persoalan, khususnya yang menyangkut dengan SMK di NTB. Kira-kira bisa kita bedah mulai awal, Pak Kabid, seperti apa persoalan kita yang kita hadapi? Iya. Baik, teman-teman Opsi NTB, SMK di Nusa Tenggara Barat ini kompleks permasalahannya ya, mulai dari persoalan stigma tentang SMK pengangguran, kemudian kita masalah tenaga pengajar, masalah sarana prasarana, kemudian masalah-masalah tentang regulasi dan birokrasi kita, tentang produk-produk SMK dan lain sebagainya. Itu kan begini Pak Kabid, SMK ini kan diharapkan menjadi trigger, khususnya untuk menopang industrialisasi di NTB. Yang belakangan penjabat gubernur kita harus memberikan beban kepada semua jajaran birokrasi bahwa NTB ini harus laju melaju. Sejauh mana sumbangsih kita di SMK untuk bisa menuju harapan atau visi yang diharapkan oleh pimpinan, khususnya untuk di NTB? Ya, kalau misalnya kita ibaratkan sebagai tim sepak bola, pelatih itu kan dia memiliki materi pemain, kemudian dia memiliki target yang diberikan oleh pemilik klub. Kalau misalnya materi pemainnya seperti Bambang Pamungkas kan kemudian ditargetkan dia juara dunia kan nggak mungkin. Nah, sama dengan di NTB, saya selaku Kabid SMK memiliki materi pemain, maksudnya memiliki materi SMK kita. Ada 100 SMK negeri, kemudian 250 SMK swasta. Ada sekitar 56.000 siswa yang meluluskan hampir 30.000 lulusan setiap tahun. Per tahun ya. Kemudian targetnya itu adalah sang pelatih itu, dalam hal ini Kabid SMK itu diberikan target oleh sang pemilik klub itu supaya menamatkan atau menyalurkan sebanyak-banyaknya lulusan SMK kita bisa terserap dia ke dunia usaha. Terserap dia mandiri berwirausaha ataupun dia terserap dia melanjutkan studi. Nah, akan target-target itu maka tentunya sang pelatih ini dalam hal ini Kabid SMK itu memiliki strategi. Nah, sejak saya ditunjuk sebagai Kabid SMK 2021 kemarin, tahun 2021 itu ada 11 strategi SMK Gemilang Karya yang merupakan turunan dari Pergub 75 tahun 2020 tentang revitalisasi SMK. Kemudian diturunkan dalam bentuk roadmap SMK yang dikuatkan dengan surat keputusan Kepala Dinas. Nah, untuk melaksanakan Pergub, melaksanakan roadmap, Kabid SMK dan timnya memiliki 11 strategi untuk melaksanakan target yang diberikan oleh pemilik klub tadi. Apa target itu? Nah, target kita sebanyak-banyaknya lulusan SMK itu terserap. Nah, tetapi ini kendalanya kenapa saya bilang masalah SMK itu banyak sekali dia, karena yang pertama itu masalah regulasi kita. Regulasi ya. Regulasi itu misalnya kalau produk SMK yang lahir akibat dari praktek siswa, misalnya dia praktek tata boga, lahirlah jajan, dia praktek pengelasan, lahirlah dia trali, industri turunannya lah ya. Ya, dia praktek tata busana, dia ada keluar berupa baju, dia praktek ukiran, dia keluar dia praktek ukiran. Nah, produk-produk ini tidak bisa dia dijual untuk kemudian dimitrakan dengan UMKM kita atau dengan industri.
Atau industri tidak bisa masuk ke dalam SMK, memanfaatkan sarana prasarana yang ada dalam SMK, bekerja sama untuk melakukan aktivitas usaha, aktivitas industrial itu, jika SMK itu belum BLUD. Oh iya. Nah, untuk mem-BLUD-kan satu buah SMK itu, pengalaman kita tuh paling cepat itu 1 tahun. Itu yang saya bilang masalah regulasi. Tadi. Nah, masalah BLUD SMK ini mirip sebenarnya dengan waktu misalnya musim COVID misalnya. Sudah musim COVID, kehilangan KTP. Mau ngurus KTP ke desa, apa yang diminta? Vaksin kan? Kartu vaksin. Mau ngurus kartu vaksin, apa yang diminta? KTP. Jadi karena dua kondisi tadi itu, ya orang ini kan momot gitu. Pak Kabid. Nah, kalau SMK itu nanti diminta menjadi BLUD, supaya dia bisa menjual produknya, sedangkan untuk menjadi BLUD itu syaratnya kan macam-macam. Ini kan tadi kita Pak Kabid kupas, ada ratusan jumlah SMK negeri dan swasta di NTB. Iya. Yang sudah berhasil kita BLUD-kan itu berapa SMK sih sejauh ini? Tahun 2022 kita berhasil mem-BLUD-kan 11 SMK. SMK se-NTB. Se-NTB yang SMK negeri, 11 SMK itu pun perjuangannya sejak 2021 sampai 2022, 1 tahun lebih. Tahun lebih ya. Nggak salah 1,5 tahun lah. Apa yang mengakibatkan itu begitu rumit? Padahal kita kan ingin sebuah terobosan untuk melahirkan sebuah legacy yang baik bagi masyarakat. Kemudian juga hal itu akan mendongkrak industrialisasi yang kita memang idam-idamkan di NTB. Apa yang menjadi masalah? Ya, gini, kan sudah saya terangkan dari tadi. Masalah kita di bangsa ini adalah regulasi. Syarat untuk menjadi BLUD sesuai dengan Permendagri itu 1, 2, 3, 4 banyak dia. SDM-nya dia harus sesuai, sarana prasarana harus sesuai, kemudian tata kelola organisasinya harus sesuai syaratnya. Kalau menggunakan syarat yang ditetapkan dalam Permendagri itu, kami mengakui belum ada satupun SMK kita yang layak untuk menjadi BLUD. Produk regulasi yang diharapkan oleh Pak Kabid sendiri dalam hal ini dalam tingkatan apa? Apakah Perda, Pergub, atau mungkin Permen, atau mungkin apa? Bukan. Regulasi yang diharapkan. Regulasi itu sudah ada sebenarnya. Lalu apa yang menjadi masalah? Tapi dia apa sih? Saling kancing tadi tuh. Misalnya kontradiktif seperti itu. Misalnya kan gini. Tadi sudah saya bilang contoh. Di musim Covid saya kehilangan KTP. Kalau saya urus surat KTP itu lagi ke kantor desa, saya diminta kartu Covid, kartu vaksin. Kalau saya urus kartu vaksin, saya diminta KTP. Kan jadinya nggak selesai-selesai. Nah, sama dengan SMK BLUD ini. Kalau kita mau jual produk, hasil praktik anak-anak, itu yang diminta itu syaratnya harus dia BLUD. Tapi kalau kita mau mem-BLUD-kan SMK, syaratnya dia harus mapan dulu SMK-nya. Oh iya. Nah, lalu mana yang harus dipenuhi duluan ini? Mem-BLUD-kan dengan syarat SMK-nya mapan, atau SMK itu mapan dulu baru BLUD. Nah, untuk SMK mapan itu kan dia butuh ada aturan supaya dia industri bisa masuk, produknya bisa keluar gitu. Jadi stagnan. Berarti 11 SMK yang berhasil kita BLUD-kan itu sebelum kita berhasil untuk mengubah statusnya menjadi BLUD, berarti memang SMK yang sudah mapan atau seperti apa? Atau mungkin ada usaha yang kita lakukan untuk untuk mencapai BLUD itu? Bukan. Jadi gini dia. 11 SMK BLUD itu merupakan itu merupakan hasil, kalau saya bisa katakan itu kompromi dari semua pihak yang memaklumi kondisi SMK kita gitu. Kalau misalnya mereka tim penilai mulai dari tim Biro Ekonomi, BPKAD, Inspektorat, kemudian dari Bapeda, Dispenda, menilai kelayakan sebuah organisasi untuk di BLUD-kan menggunakan juknis Permendikbud itu, Permendagri itu, nggak ada satupun yang memenuhi kriteria dari
dari 11 itu. syarat itu, karena dia harus mapan dulu dari sisi sarana prasarana, SDM, dia harus mapan dari sisi regulasinya, tata kelola internalnya, dia harus mapan dulu gitu. Sementara sekarang kalau kita mau memapankan SMK, mau memapankan ini, mau membuat maju SMK, dia butuh regulasi yang namanya SMK BLUD itu. Jadi saling kancing nih. Ya. Mereka menggunakan syarat untuk menjadi BLUD itu syaratnya ini, sedangkan kita supaya mapan itu kita harus butuh regulasi untuk kita bisa jual produk hasil praktik siswa. Ya. Nah, maka yang 11 itu memakan waktu 1,5 tahun itu hasil kompromi dan hasil keberpihakan semua orang untuk mendukung SMK itu maju. Begini Pak Kabit, berdasarkan data terbaru BPS, lulusan SMK yang tadi Pak Kabit sebut sampai 30-an ribu per tahun itu, ternyata 7% diantaranya pengangguran. Tentu kan ini menjadi suatu hal yang problematik. Jalan keluar untuk itu tentu kita sudah paham bersama bahwa Pak Kabit dengan jajarannya, dengan tim Voknya melakukan berbagai macam inovasi dengan program SMK Gemilang Karya. Kemudian dilakukan refocusing. Output dari langkah-langkah bersama kita itu apa yang diharapkan di tahun berikutnya, tahun 2024 misalkan? Kan sudah saya jelaskan tadi. Seorang pelatih itu sudah diberikan materi pemain untuk mencapai target tertentu. Kami di bidang SMK itu dikasih sekian ribu siswa, lulusan 30.000, 56 ribuan siswa se-NTB, 100 negeri, 250 SMK swasta, ditargetkan untuk memasarkan atau menyalurkan tamatan kita sebanyak-banyaknya. Tapi lulusan SMK itu menurut survei nasional ini dari 5 kebutuhan industri itu 4-nya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan industri. Berarti kan kurang kompeten. Kurang kompeten. Siswa yang kurang kompeten tadi itu berasal dari proses 3 tahun pembelajaran praktik. Nah, ketika dia 3 tahun pembelajaran praktik tadi itu kurang terjadi aktivitas praktik, kurang terjadi pengulangan aktivitas itu. Karena banyak faktor. Yang pertama, dana BOS kita itu 1.700.000 per siswa per tahun. Berarti 140 ribuan per bulan. Dari 140 ribuan per bulan itu mencangkup manajerial, pembelajaran, kemudian ekstrakurikuler dan lain. Praktis hanya 40 ribu saja. Anggaran BOS itu untuk dia praktik anak-anak. 40 ribu rupiah kos untuk dia praktik satu bulan per anak ya. Dengan dana BOS. Nah, dengan jumlah segitu kira-kira bisa terampil nggak anak-anak? Berapa kali dia praktik? Mungkin sekali aja dia praktik dalam 1 semester atau 2 kali dalam 1 semester. Nah, akibat dari siswa yang tadi tidak mendapatkan akumulasi praktik dan latihan yang berulang-ulang, itu akan berujung kepada kurang kompeten itu. Nah, kami di SMK NTB itu sadar akan hal itu. Tidak bisa kita serta-merta protes tentang kondisi itu. Misalnya, dana kami kurang untuk praktik, dana kami kurang untuk praktik. Nah, maka kami punya inovasi nih. 11 strategi itu, salah satunya itu BLUD. Nah, supaya uang 40.000 itu dipakai praktik oleh anak-anak, supaya balik lagi untuk beli bahan praktik, itu maksudnya BLUD. Itu yang saya jelaskan keliling ke teman-teman itu. Pahami dia, maklumi dia SMK BLUD itu, supaya regulasinya dia bolehkan. Kan kalau sudah BLUD boleh ini. Boleh. Hasil praktik anak misalnya bikin roti, praktik cet. Hasil rotinya itu jadi roti, masuk ke UMKM kasih label, UMKM yang jual, dapat dia pembayaran. Nah, pembayaran itu digunakan untuk beli bahan lagi, untuk dia praktik lagi. Sehingga ada aktivitas pengulangan. Semakin banyak aktivitas pengulangan ketika dia di sekolah, semakin terampil nanti di ujungnya itu. Kan begini, nah, itu maksudnya kami, dengan cara-cara yang sederhana itu. Tapi mengena kan? Tapi mengena, anak-anak tamat itu sesuai dengan targetnya dari sang pemilik SMK tadi kan itu. kita memiliki persoalan yang cukup mendasar sebenarnya Pak Kabit ya. Disebut tadi terkait dengan kos per tahun, di mana per siswa itu sudah teralokasi oleh negara 140.000 sekian.
tentu kan kita juga harus berhubungan mesra dalam tanda petik dengan pelaku dunia industri, pelaku usaha. Ekosistem dunia usaha di NTB kita paham bersama, mungkin belum begitu vakum dengan dunia SMK kita misalkan. Nah, kemudian sudah dijalin juga kemitraan yang diinisiasi oleh pihak sekolah dengan berbagai macam dunia usaha. Hasil dari kemitraan itu tentu kan harus memiliki dampak yang baik bagi siswa dan sekolah. Berdasarkan penilaian atau monitoring mungkin sebelum itu oleh bidang SMK sendiri seperti apa? Kalau dulu kemitraan itu masih sebatas tempat pemagangan siswa, misalnya tempat PKL siswa, itu kemitraan itu. Sekarang itu kita mendorong industri itu masuk ke dalam SMK itu untuk melakukan aktivitas industrial dan aktivitas usahanya di dalam sekolah. Tetapi untuk menuju ke sana, industri masuk ke dalam SMK itu kita butuh regulasi, aturan. Kembali ke regulasi. Kembali ke regulasi. Nah, regulasinya itulah yang disebut BLUD tadi itu. Tidak boleh dia properti pemerintah itu, baik gedung, peralatan dan lain sebagainya digunakan oleh swasta. Tidak boleh. Tetapi kalau dia sudah memiliki regulasi, legalitas BLUD tadi itu, dia terjadi aktivitas saling menguntungkan. Target kita ini, Pak Kabid, ke depan, taruhlah 2 semester di tahun 2024, berapa sih SMK yang kita upayakan untuk segera berstatus BLUD? 2022 kita sudah membeludkan 11 SMK. 2023 kemarin sekitar bulan September itu keluar lagi 23 SMK. Jadi total 34 SMK. 34 SMK negeri kita dari 100 yang sudah BLUD. Dari target yang ada. kita 34 yang sudah BLUD dari 100 SMK dari negeri. 100 SMK negeri. Target kita di dalam roadmap itu kita harus bisa membeludkan lebih dari setengahnya. Setengahnya Ya karena setengah SMK itu yang 50 itu berada di sekolah pinggiran. Target mereka itu adalah dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Belum kita dorong ke BLUD karena mereka berada di pinggir-pinggiran saja gitu. Kalau swasta apa yang menjadi masalahnya sehingga tidak bisa untuk kita genjot dia? Kalau swasta itu dia tidak perlu BLUD. Apakah tidak ada SMK swasta yang mohon maaf yang memiliki kualitas yang mumpuni dengan yang negeri? Gini, itu yang saya bilang tadi, kompleks sekali permasalahan SMK kita gitu. Untuk membuat SMK itu maju itu kan harus cukup sarana prasarana, cukup SDM, kemudian cukup pembiayaan kita. Nah, SMK swasta itu rata-rata mengandalkan pembiayaan dari dana BOS tadi yang 140.000 per bulan per siswa. Nah, mereka harus bayar gaji guru, mereka harus bayar manajerialnya dia, sehingga uang itu nggak cukup, nggak ada apa yang sangat sedikit sekali porsinya untuk kegiatan praktik di siswa swasta itu. Ya, ini kan Pak Kabid terkait dengan sarana dan prasarana di sekolah menjadi soal utama sebenarnya, sehingga di tahun 2022-2023 kita mengupayakan ada peningkatan kualitas terkait dengan sarana dan prasarana dengan membangun berbagai macam fasilitas termasuk dengan teaching factory lewat TAK. Nah, tahun ini apakah sudah ada hasil yang menyejukkan kita semua dari kerja-kerja kita itu? Gini, ini perlu masyarakat tahu ini ya. Kenapa saya bilang sesungguhnya masalah kita tuh di regulasi. Kembali ke regulasi dan birokrasi. Setiap tahun atau mungkin setiap periode tertentu itu ada pengembangan dari sistem pembelajaran, baik itu kurikulum dan lain sebagainya. Kurikulum itu dulu kurikulum 2019, kemudian kurikulum sekarang namanya kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum itu materinya sama, materi matematika itu nggak pernah berubah, tetap sama rumusnya. Ya, cuman metodenya mungkin yang dirubah-rubah. Tapi jangan lupa, saya kasih contoh misalnya kurikulum SMK jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Di dalam kurikulum itu dituntut siswa untuk diajarkan cara pengolahan kelapa, cara pengolahan alpukat, cara pengolahan produk perkebunan kita, cara pengolahan ikan gitu. Tetapi begitu kita masuk ke Juknis DAK,
juknis di AK, itu tidak ada satupun peralatan yang sesuai dengan kurikulum yang dia maksud. Berarti tidak match dengan. Iya, artinya di tingkat pusat pun ini masalah regulasi, ini masalah faktor utama. Kontradiktif. Iya, nah ketika dia turun itu ke bawah, maka sekolah-sekolah itu dia akan diberikan peralatan sesuai dengan juknisnya. Ya. Sedangkan SMK sekolah dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan maunya kurikulum. Oke ya? Ya. Saya ulang. Sekolah dituntut untuk mengusulkan atau mendapatkan peralatan sesuai dengan petunjuk di dalam juknis. Di AK itu. Tetapi sekolah dituntut untuk melaksanakan aktivitas sesuai yang di dalam kurikulum. Nah, apabila alat yang datang itu tidak sesuai dengan juknis yang berada di materi yang ada di kurikulum itu, bagaimana bisa dipakai peralatan itu? Makanya dia mangkrak terus peralatan itu. Berarti itu yang menjadi faktor utama sehingga banyak sekali fasilitas yang tidak bisa terpakai dengan maksimal seperti itu. Jadi saya tuh selalu mengatakan bahwa perbaiki regulasi. Berarti ini sebenarnya terkait dengan regulasi berada di pusat sebenarnya. Regulasi di pusat, regulasi kita di daerah. Kalau di daerah itu dia menurunkan regulasi dari pusat. Kenapa kita tidak beradaptasi dengan aturan yang ada? Kenapa kita harus melawan arus terus? Bukan apa yang mengakibatkan tidak terjadi? Kita tidak berani melawan arus karena regulasi mereka sudah ada meskipun itu tidak sesuai, bertentangan sama mereka. Yang dikorbankan siswa dan sekolah. Oh iya, jadinya misalnya saya kasih contoh, regulasi yang pertama ya. Regulasi tentang SMK BLUD. Ya. Di dalam Permendagri itu sudah jelas syarat-syarat untuk suatu lembaga untuk di BLUDK. Cukup SDM-nya, kemudian cukup sarana prasarananya, cukup tata kelolanya, harus sudah baik, baru boleh menjadi BLUD. Sedangkan SMK yang notabene itu belum memiliki syarat-syarat tadi, belum memenuhi syarat tadi untuk BLUD, tidak bisa menjual hasil produknya. Bagaimana dia bisa mapan? Oh ya, siap. Jadi saling kancing ini. Sekarang kalau kita mau turunkan dia peraturan, misalnya kita bikin peraturan daerah supaya SMK itu bisa diterbitkan, bisa digesa BLUD-nya, bertentangan dengan yang di atas. Yang di atas regulasi. Nah, tadi satu tentang regulasi tentang BLUD tadi, bertentangan dia. Dua, regulasi tentang sarana prasarana tadi. Regulasi tentang sarana prasarana, juknisnya sudah keluar. Misalnya sejak 2021, 2022, 2023 keluar dia juknis. Untuk SMK yang jurusannya pertanian, pengolahan hasil pertanian, ini loh nama alatnya. Kalian tinggal beli saja sesuai yang ada di juknis itu. Misalnya itu katanya di juknis ini, Permendikbudnya. Tetapi Permendikbudnya juga ada kurikulum. Kurikulum materinya A, B, C, D. Tidak sinkron dia antara di juknis itu dengan kurikulum. Lalu kita pilih yang mana? Berarti itu yang menjadi PR besar sebenarnya, sehingga harapan kita itu tidak bisa untuk tercapai dengan baik. Yang kedua, sehebat apapun kurikulumnya yang diterbitkan oleh menteri-menteri itu, mau menterinya dari mana saja, menterinya bertahun-tahun ganti menteri, selama ini nggak bisa diperbaiki, ya nggak bisa. Berarti juknis ini menjadi momok sebenarnya. Regulasi. Saya kasih contoh, kan sudah saya bilang tadi, dana BOS kita itu adalah 1.700.000-an per siswa per tahun. Ketika dibagi lagi 12, 140.000 per bulan. 140.000 per bulan per siswa itu tidak digunakan seluruhnya untuk praktik oleh sekolah. Dia butuh untuk manajerial, dia butuh untuk ekstrakurikuler, dia butuh untuk pembelajaran umum dan lain sebagainya. Praktis yang bisa dinikmati oleh anak-anak itu, yang bisa masuk ke bengkel itu, ke ruang praktik itu sekitar 40.000 per siswa. Bisa apakah dia dengan uang 40.000 per bulan per siswa untuk dia praktik? Itu kita akan kolaps kan. Besi itu kalau misalnya dia praktik pengelasan, dia praktik permesinan, besi itu harganya itu hampir 30.000 per kilo. Oh ya. Kalau terkait dengan SDM kita, karena kemudian Pak Kabit, kan tadi kan kita mengupas, kita agak sedikit mentok untuk menyandang BLUD untuk SMK kita di NTB ini karena terkendala juknis dan kurikulum. Lalu kalau dari sisi SDM kita, gimana? Bagi saya SDM itu dia akan tumbuh ketika iklimnya tepat. Anda taruh bibit berada di bebatuan kecil-kecil itu, dia bisa tumbuh, rumput tumbuh, yang lain tumbuh. Kenapa? Karena iklimnya sesuai dengan yang ada pada batu itu. Sekarang
Kalau misalnya ada bilang SDM kita kurang, SDM kita ini, ketika iklimnya di sekolah itu dia tumbuh, nanti guru bahasa Indonesia dia bisa mengelas. Guru bahasa Indonesia dia bisa bikin jajan. Guru bahasa Indonesia dia bisa di bidang pertanian dan lain sebagainya. Artinya apa? Iklimnya dulu benahi ini sekolah ini. Ekosistemnya benahi. Nah, untuk membenahi ekosistem itu kita regulasi. Makanya saya bilang tadi itu kurikulum merdeka sekarang mau diterapkan, tetapi selama ini regulasi nggak dibenahi di bawah nggak bisa. Iya. Ketidaksesuaian dengan juknis peraturan yang tadi, kemudian regulasi yang di bawah nggak sesuai, nggak bisa kita bikin iklim itu. Kalau dilanggar yang menjadi bahaya justru nanti akan bertentangan dengan hukum juga. Nah, kan? ini masalahnya. Itu masalah juga. Ya, kalau misalnya tadi juknis tadi, Kita dia langgar, berbicara A, ini berbicara B, ya tutup mata, nggak akan maju-maju. Biar kurikulumnya hebat. Tentu pejabat akan menjadikan juknis itu sebagai barometer utama dalam melaksanakan apa-apa itu kan. Iya. Kalau tidak maka akan tersandung oleh problem Akan menjadi hukum di kemudian hari. Akan menjadi temuan kita. Tapi apakah situasi ini akan kita biarkan terus-menerus? Ya. Sehingga kapan dia anak SMK itu akan terampil? Kalau kita mengatakan kapan anak SMK itu terampil, berarti kapan dia bisa bekerja dan terserap? Jadi masyarakat harus tahu, ini loh masalah SMK itu yang sebenarnya. Semoga pesan yang disampaikan sama Pak Kabid ini bisa didengar lah sama para pihak yang melakukan terobosan dalam memformulasikan produk hukum itu. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan. Makanya saya tidak henti-hentinya bersuara, baik melalui Facebook dan melalui suara-suara seperti Sida yang bikin podcast ini. Ada fakta, ada bukti yang saya tunjukkan. Ada kapal kita 13 belum optimal, ada setengahnya mangkrak, nggak bisa digunakan. Karena industri nggak bisa masuk ke dalam sekolah itu. Padahal itu uang negara miliaran. Ratusan miliar, ratusan peralatan kita nggak optimal. Sia-sia karena regulasi tadi tumpang tindih. Mungkin selain itu, Pak Kabid, apakah ada pesan kepada para pihak terkait selain regulasi kita yang sangat-sangat tidak kapabel dengan kebutuhan di bawah? Harus duduk bersama semua pihak. Orang yang menyusun juknis harus duduk dengan orang yang membuat kurikulum. Kurikulum mau mengarahkan anak SMK itu begini keahliannya, harus ditopang dengan juknis yang sesuai dengan apa maunya kurikulum. Kemudian sang pemilik SMK menginginkan anak SMK itu terserap semuanya bekerja. Tetapi sang pembuat regulasi itu harus segera menopang keinginannya di sang pembuat SMK itu supaya dia supaya bisa terserap. Hanya dengan itu SMK kita akan melaju. Kurikulum itu saya katakan itu urusan ke-100 dalam menata sebuah pendidikan. Regulasinya dulu. Kalau regulasinya beres, apapun kurikulumnya, tetap matematika itu sinus, kosinus, tangen dan lain materinya. Rumusnya sama. Tapi metodenya yang berbeda. Yang jadi korban adalah peserta didik. Iya, sama dengan mengelas, sama dengan perbaiki mobil. Apapun kurikulumnya sama itu. Sama cara ngelasnya. Sama dia targetnya. Mungkin ini Pak Kabid pesan juga kepada jajaran SMK di NTB ini. Fakta yang terjadi bahwa ada kontradiksi antar aturan. Lalu tentu kan yang melaksanakan ini bukan aturan masalah NTB. Ini senasional. Khususnya untuk NTB ini. Kepala sekolah, guru dan semua personalia Dikbud khususnya bidang SMK adalah orang-orang yang menjalankan dari aturan itu. Pesan kepada mereka agar tetap gigih mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesehariannya di saat aturan yang tidak sinkron antar satu dengan yang lain itu seperti apa? Kalau di NTB kami mengucapkan jempol 4 mungkin, jempol 10. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu SMK dalam hal, contoh misalnya dalam BLUD tadi itu. Dari saya jelaskan kalau dari sisi aturan tadi, syarat untuk menjadi BLUD itu 1, 2, 3, 4, tetapi ada kompromi karena ingin melihat SMK kita maju. Maka 11 SMK BLUD di tahun 2022 ditambah lagi 23 di tahun
di tahun 2023. Kemudian teman-teman juga sekarang lagi melakukan pendampingan kepada mereka. Kita juga tak henti-hentinya melakukan pendampingan sambil tentang juknis-juknis tadi itu. Kami sedang bersuara di pusat supaya juknisnya itu segera menyesuaikan dengan kurikulum. Ya, supaya tidak salah nanti di bawah, itu kasihan. Gara-gara perbedaan juknis di atas, orang kena masalah hukum di bawah. Bayangkan kalau se-Indonesia itu kita di audit. Korban, jadi menjadi korban dari hukum yang tidak mengandung kepastian, susah juga kan? Ya, nah, ya pesan juga kita kepada tim audit misalnya untuk melihat seperti itu, lihat subjeknya. Ya, jangan pesan kepada tim BPKP dan BPK, biar nggak terlalu garang-garang amat kepada. Bukan, maksudnya subjek tadi tentang kurikulum dan harus ada. Ya, terima kasih Pak Kabid telah meluangkan waktu bersama kami untuk menyuarakan isi hati kepada pemirsa masyarakat NTB tentang tantangan dan masalah yang dihadapi dalam menahkodai SMK di NTB. Tentu dalam membangun SMK membutuhkan kerjasama dan kompromi semua pihak untuk kebaikan bersama, untuk memastikan bahwa SMK di NTB laju melaju. Sampai jumpa pemirsa Opsi NTB, kita berjumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.